Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Sekarang kita membahas masalah perkebunan kopi di Brazil, di mana Brazil seperti yang kita ketahui bisa merajai perkopian dunia sejak 50 tahun yang lalu, di mana Brazil bisa memproduksi 40% dari total produk kopi dunia. Bayangkan, Brazil dengan luas kebun kopi totalnya tidak seluas Indonesia, tidak sampai 1 juta hektar. Mereka mampu menghasilkan 40% produk kopi dunia, di mana 90% produk mereka adalah jenis Arabica. Dan kita lihat Brazil dengan teknologinya, terutama tentang budidaya, bisa menghasilkan 3 hingga 4 ton per hektar kebun kopi. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya mampu menghasilkan setengah ton biji kopi per hektar. Bagaimana mereka bisa mencapai itu? Apakah dengan peralatan yang canggih? Ataukah dengan teknik budidaya yang tepat? Saya pikir Brazil dengan menggunakan tata cara budidaya yang tepat bisa memaksimalkan hasil produksi per batang kebun kopi. Itulah yang menjadi kuncinya. Bukan terletak pada teknologi canggihnya seperti panen dengan mesin ataupun penyemprotan dengan mesin. Bukan itu. Mereka mampu menghasilkan itu hanya dengan 3 cara. Yang pertama, pemupukan yang cukup, tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat jenisnya. Petani Brazil memupuk kebun kopinya minimal 2 kali dalam setahun. Rata-rata mereka melakukan dengan 3 atau 4 kali dalam setahun, disesuaikan dengan fase-fase perkembangan kopi. Pemupukan hendaknya mengikuti dari fase-fase yang berlaku, yaitu dimulai dari pembentukan bunga. Itu adalah pemupukan yang pertama, diperkirakan mulai bulan 4 atau bulan 5 dengan menggunakan unsur-unsur urea, kemudian SP ataupun TSP, kemudian KCL. Dilanjutkan pada saat buah sudah terbentuk dengan menggunakan urea dan KCL. Kemudian saat pembentukan tunas atau masa vegetatif itu menggunakan urea dan KCL kira-kira pada bulan 11. Kemudian pada saat pengisian buah digunakan KCL dan juga sedikit urea. Petani Brazil juga selalu menggunakan pupuk mikro seperti yang mengandung kalsium, magnesium, maupun mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman kopi lainnya, baik melalui penyemprotan maupun penaburan di sekitar batang kopi. Yang kedua, petani Brazil selalu menggunakan bibit-bibit yang terbukti berkualitas, baik yang dikembangkan sendiri maupun dibeli dari
penjual-penjual bibit yang terpercaya, di mana bibit-bibit di Brazil untuk Robusta adalah pengembangan dengan kultur jaringan ataupun dengan stek berakar. Sementara untuk Arabica menggunakan bibit dari biji yang berkualitas. Yang ketiga adalah jarak tanam. Hal inilah yang menjadikan produktivitas kopi Brazil per hektarnya begitu tinggi. Untuk jarak tanam, petani Brazil telah menerapkan berbagai macam metode, mulai dari 2 kali 1 meter, 2,5 kali 0,75 meter maupun 3 kali 0,5 meter, di mana per hektar tanaman kopi Brazil dapat menampung antara 5.000 hingga 10.000 tanaman. Dengan jumlah tanaman per hektar lebih dari 5.000, bahkan mencapai 10.000. Apabila per batang buah bisa mencapai 1 hingga 1,5 kilogram, maka dalam 1 hektar petani Brazil dapat menghasilkan sekitar 7 hingga 10 ton biji kering. Di Brazil yang merupakan iklim tropis seperti Indonesia, namun mengalami kemarau yang lebih panjang dari Indonesia, di mana kemaraunya bisa mencapai 6 bulan, sehingga diperlukan penyiraman untuk setiap batang tanaman kopinya, agar tidak mengalami kekeringan yang berakibat pada kematian. Namun meskipun demikian, tanaman kopi di Brazil sebagian besar tidak memakai naungan. Hal ini disebabkan karena dengan pencahayaan yang penuh dan juga dengan kelembaban yang agak rendah, maka produktivitas kopi akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang pakai naungan. Dengan unsur hara yang cukup, walaupun tidak didukung oleh iklim yang bersahabat, tanaman kopi di Brazil tumbuh dengan subur dan berproduksi dengan tinggi, di mana per batang dapat menghasilkan 1 hingga 1,5 kilogram. Namun, dalam luasan 1 hektar, petani di Brazil mampu menanam 5.000 bahkan sampai 10.000 per hektar. Apabila setiap batang berbuah 1 kilo saja, maka petani Brazil dapat memanen lebih dari 5 ton bahkan sampai 10 ton per hektar. Penanggulangan gulma ataupun rumput di Brazil menggunakan mekanisasi dengan alat babat dan juga menggunakan obat-obatan pembasmi gulma. Mesin babat yang digunakan sama saja seperti di Indonesia. Juga mesin-mesin penyemprot masih juga sama dengan yang ada di Indonesia. Sehingga yang menjadikan pertanian kopi di Brazil berbeda adalah pemupukan yang cukup dan juga jarak tanam yang rapat. Juga tidak memakai naungan. Dengan nutrisi yang cukup dan penanganan yang baik, kopi di Brazil dapat menghasilkan sejak saat berumur 2 tahun. Penyemprotan pupuk-pupuk mikro seperti kalsium, boron, dan sebagainya membantu perkembangan bunga tumbuh dengan lebat dan subur. Di Brazil, kendala kemarau dan juga salju pada musim kemarau akibat angin yang dingin bisa menghancurkan kopi di Brazil. Sementara kita di Indonesia terkendala dengan banyaknya curah hujan.
Penyakit akibat cuaca seperti rontoknya kembang ataupun rontoknya bakal buah dan buah kopi dapat diatasi dengan penyemprotan kalsium yang tinggi juga dengan pemupukan kalium. Hujan yang tinggi dapat menyebabkan kelembapan yang tinggi juga. Kelembapan yang tinggi akan mengundang banyak penyakit, baik jamur maupun hama. Hal ini dapat diatasi dengan penyemprotan fungisida dan juga insektisida. Penanaman yang rapat oleh petani Brazil, pada setiap batangnya masih juga dipelihara 2 hingga 3 batang per pokok pohon. Sehingga tanaman kopi di Brazil tanpa rimbun dan juga buahnya tampak banyak sekali. Bila kita perhatikan per batang pohon kopi petani Brazil, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan buah pada batang kopi petani di Indonesia. Namun, pada satu pokok pohon terdapat 2 hingga 3 batang, sehingga tampak banyak sekali buahnya. Di samping juga jarak tanam yang rapat, sehingga dalam 1 hektar bisa menghasilkan 5 hingga 10 ton buah kopi. Luar biasa sekali. Jarak yang rapat dalam satu baris antara setengah meter hingga 1 meter, sementara antar baris berjarak 2,5 hingga 3 meter. Situasi seperti ini mengakibatkan kebun-kebun di Brazil tidaklah lembab dan gelap seperti di Indonesia. Kebun di Brazil juga tidak memakai naungan. Dengan demikian, kelembapan bisa dijaga. Kelembapan yang terjaga dan juga pencahayaan yang sempurna akan merangsang tanaman kopi untuk mengeluarkan bunganya dengan maksimal. Dengan jarak yang rapat 0,5 hingga 1 meter dalam satu baris, mengakibatkan tanaman kopi menumbuhkan rantingnya ke arah gang-gang pada setiap barisnya. Jadi, tidak akan saling bertumpukan. Saat pemanenan juga tidak akan terganggu karena petani akan mengambil buah dari gang-gang antar baris. Dengan panen menggunakan mesin seperti ini, biasanya di bawah-bawah pohon kopi telah ditempatkan plastik penampung buah kopi, sehingga buah kopi tidak berjatuhan ke tanah. Pemanenan menggunakan tenaga manual juga biasanya dengan menempatkan plastik-plastik penampung di bawah pohon kopi. Ela grandona e gastava alongador, gastava puxar copa e ela gastava, cada 2 pés dava um balaio. Essa aqui hoje, a mesma lavoura, só que eu cortei, a segunda foi embora. Penanganan pasca panen di Brazil juga tidak berbeda dengan di Indonesia. Masih menggunakan penjemuran pada lantai-lantai jemur atau pada plastik-plastik terpal seperti di Indonesia. Yang paling menarik, setelah melakukan panen, maka petani Brazil akan melakukan pemangkasan. Seluruh ranting-ranting yang telah berbuah akan dibuang dan disisakan ranting-ranting yang ada di pucuk yang belum berbuah. Seperti pada gambar ini, terlihat sudah diranting dengan menyisakan ranting-ranting yang ada di pucuknya saja. Tujuan dari pemangkasan ini
adalah untuk memaksimalkan buah yang ada pada ranting-ranting yang tersisa. Dengan demikian, nutrisi untuk buah-buah pada tahun yang akan datang akan tercukupi. Pada sistem penanaman rapat seperti di Brazil ini, tanaman kopi hanya diberi kesempatan 3 hingga 4 kali berbuah. Setelah itu, ditebang atau direjupinasi untuk menumbuhkan tunas yang baru. Batang yang ditebang dibiarkan untuk menutupi tanah-tanah yang kosong, ataupun tanah-tanah yang kosong bisa juga ditanami dengan tanaman-tanaman sela. Pada 1 tahun berikutnya, maka tanaman ini akan mulai berproduksi kembali. Dengan pemotongan batang atau rejupinasi, maka petani Brazil tidak akan panen dalam 1 tahun ke depan. Namun pada tahun kedua akan berproduksi seperti biasa. Baik para kopista dan para petani sekalian, kita belajar dari Brazil melalui gambar dan video. Kita analisa, kita perhatikan, dan kita dapatkan pelajaran lalu kita terapkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.